Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali para mahasiswa sosiologi politik dimanapun kalian berada. Pagi hari ini ya, saya akan melanjutkan kuliah kita yang tersisa ya, berkaitan dengan Charles Wright Mill ya. Jadi di slide pertama saya sudah bahas ya, bahwa Mill mengatakan partai politik ya, kemudian elit politik ya, itu semuanya hanya bermain manipulasi ya. Jadi birokrasi yang diciptakan dari permainan mereka itu birokrasi yang semu ya. Oleh karena itu kita bisa lihat ya, di negara manapun ya, biasanya partai politik itu sekilas memperjuangkan masyarakat ya, memperjuangkan orang kecil, tapi kenyataannya mereka didominasi oleh elit-elit partai politik yang cenderung justru ingin melanggengkan kekuasaan, sehingga produk yang dihasilkan itu produk dari kepentingan-kepentingan mereka. Akibatnya masyarakat-masyarakat kecil ya, orang-orang kita menjadi terpinggirkan. Jadi birokrasi melahirkan alienasi ya. Alienasi sehingga kita menjadi terasing ya dari situasi kita ya. Kita di negara sendiri tapi kita tidak bisa misalnya mencari makan ya. Kita sebagai petani tapi produk pertanian misalnya tidak laku. Kita bekerja sebagai buruh ya, tapi hasil kita kelihatannya dinikmati oleh segelintir orang. Itu jadi birokrasi-birokrasi yang dihasilkan birokrasi semu ya, sehingga melahirkan manipulasi-manipulasi dan alienasi-alienasi yang dirasakan oleh orang-orang kecil ya, oleh orang-orang seperti kita itu tidak berpihak pada kita. Kenapa? Menurut Wright Mill karena memang antara penguasa, pengusaha dan militer itu bersatu ya, karena punya kepentingan yang sama. Oleh karena itu Mill mengatakan seorang militer bisa bersikap menjadi kapitalis ya. Atau sebaliknya, seorang kapitalis bisa melakukan tindakan-tindakan seperti militer ya. Dan itu terjadi di mana ketika Wright Mill hidup ya, di Amerika seperti itu. Dan di banyak negara itu bisa kita lihat ya, ada beberapa negara ya, yang mengalami seperti itu. Jadi begitulah kritikan dari teori Wright Mill ya. Wright Mill menjelaskan seperti itu. Jadi kemudian ya, di dalam teori Wright Mill itu ada yang namanya piramida kekuasaan ya. Piramida kekuasaan itu seperti kerucut gitu bentuknya. Jadi di atas itu ada top leader ya. Top leader itu adalah biasanya corporate, pengusaha, termasuk politisi, kemudian militer ya. Biasanya tuh punya kekuatan yang luar biasa, punya kemampuan kekuasaan yang tinggi. Di bawah top power ada middle power ya, atau middle level. Itu biasanya tuh legislator ya, anggota DPR ya, kemudian kelompok-kelompok ketua partai politik ya, pimpinan partai politik ya. Kemudian local opinion leader ya, mungkin di sini tingkat bupati, wali kota seperti itu. Di bawahnya ya kita-kita inilah masyarakat kecil ya, yang biasanya itu tidak punya kekuasaan ya. Jadi piramida kekuasaan itu seperti itu. Dan biasanya kekuasaan itu atau the ruling class itu, kelas penguasa itu hanya itu-itu aja gitu, berputarnya. Jadi mirip juga dengan teori Pareto ya, di dalam teori klasik ya, tentang sirkulasi elit ya. Jadi Wright Mill juga menjelaskan bahwa sirkulasi elit itu hanya berputar di situ saja. Kita lihat saja, kita dengar sering ada ring 1, ring 2, ring 3 gitu. Paling banyak ring 4 gitu ya. Jajaran itu. Hanya di situ aja berputarnya ya. Jadi kita orang-orang kecil hanya penggembira ya, dalam hal situasi kampanye, dalam situasi pilkada, pilpres dan lain-lain ya. Jadi hanya penggembira saja, tapi mereka lah yang menikmati kekuasaan itu, berputar-putar di situ. Kita lihat sekarang dalam kepemimpinan partai politik biasanya berputar-putar dari elit-elit politik ya, dari
mantan ketua, ya, terus ke ketua, ke anaknya, ya, ke istrinya, ke menantunya, di situ-situ juga berputarnya. Jadi sirkulasi elit hanya berputar di situ. Ya, ini yang menciptakan apa namanya tuh jurang ya. Kalau Marx menceritakan borjuis ya, atau borjua dengan proletar ya, di sini si Reichmann menceritakan antara elit politik ya dengan masyarakat kecil ya. Jadi vis a visnya berbeda, tapi Reichmann termasuk ke dalam golongan aliran konflik juga ya, teori konflik. Jadi akibatnya ya dari situasi seperti ini ya, antara terjadinya kolaborasi antara kapitalis ya, pengusaha maupun penguasa dan militer. Kenapa? Karena memang memiliki psikologis yang sama ya. Kepentingan untuk berkuasa, kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan, kepentingan untuk bisnis mereka. Sehingga produk-produk yang dihasilkan dari situasi negara seperti itu ya kadang-kadang tidak mencerminkan kepentingan umum ya. Tapi hanya mencerminkan kepentingan kelas-kelas tertentu ya. Produk-produk hukum, produk-produk peraturan, perundang-undangan itu tidak mencerminkan kepentingan umum ya. Hanya mencerminkan kepentingan kelas-kelas tertentu. Nah, inilah yang dikritik oleh si Reichmill ya. Jadi partai politik yang harusnya menyuarakan kepentingan rakyat, justru dia hanya menyuarakan kepentingan kelompoknya saja. Ya. Kalian bisa amati ya dalam kehidupan berpolitik dan bernegara di negara kita ya. Bukan hanya saat ini, mungkin dari dulu-dulu atau ke depan kita bisa prediksi ya dalam situasi seperti ini. Jadi teori Reichmill dalam kancah politik ya, kalau kalian nanti bercerita tentang teori konflik, tentang elit politik, tentang sirkulasi kepemimpinan ya, pilkada, kemudian suksesi, kalian bisa juga menceritakan bagaimana dinamika kehidupan politik di dalam sosiologi seperti ini. Jadi teori sosiologi bisa juga mengkaji masalah-masalah politik ya. Itulah sebabnya sosiologi politik termasuk mata kuliah yang sifatnya praksis ya. Kalian bisa terapkan ya, atau sosiologi bersifat juga ilmu terapan ya. Jadi di dalam teori sosiologi politik kalian bisa menerapkan, bisa menjelaskan tentang dinamika kehidupan politik dalam lingkup kecil, apakah di dalam partai politik, dalam lingkup besar mungkin dalam suksesi ya, kepemimpinan ya, kepemimpinan negara kita ataupun di kepemimpinan wilayah kita, kabupaten, kota dan lain-lain. Kita bisa lihat dalam dinamika seperti itu, produk-produknya ya bagaimana. Jadi ini kritikan-kritikan ya teori-teori Reichmill dalam dunia politik ya, khususnya dalam sosiologi politik. Jadi yang namanya aliran Marxis ya tentunya selalu berpikir anti kemapanan ya, mendobrak ya sesuatu yang sudah mapan. Jadi Reichmill juga mengkritik tentang partai politik di Amerika. Ya. Tapi teori ini ya bisa kita terapkan dalam berbagai kancah kehidupan kita. Kita bisa lihat kehidupan sehari-hari kita di sini ya. Jadi seperti itu, dinamika politik ya hanya melahirkan birokrasi, yang birokrasi itu bersifatnya manipulasi sehingga menciptakan alienasi. Sirkulasi elit hanya berputar-putar dalam lingkaran elit politik. Elit politik segala macam. Hanya di situ saja. Yang lainnya itu hanya aksesoris. Kalau si Pareto mengatakan sirkulasi itu akan melahirkan namanya residu ya, atau sampah ya. Sampah-sampah itu ya orang-orang buangan yang tidak terpakai, termasuk kita, orang-orang kecil ya. Orang-orang kecil hanya dipakai, dimanfaatkan pada saat-saat tertentu dan biasanya akan dibuang kembali ketika selesai perhelatan. Saya kira itu ya teori dari Reichmill ya. Sebetulnya banyak hal yang ingin saya ceritakan, tapi paling tidak 2 sesi ini ya dalam durasi yang pendek-pendek ya 10 atau 12 menit. Semoga kalian paham dan tercerahkan tentang sosiologi politik. Kemudian kalau tentang yang sudah kita bahas di materi-materi sebelumnya tentang Machiavelli, kemudian Marquis de Sade, ya, kemudian Nietzsche, kalau memang dirasa perlu ya oleh kalian, saya akan ulas sedikit ya dalam durasi yang pendek ya, tapi akan merangkum semuanya. Tapi kalau tidak, kalian siapkan ya pemahaman ini dalam teori politik. Kemungkinan kita akan UAS juga sama dengan materi lain ya, TSM, teori sosiologi modern ya, ada kaitannya di situ ya. Kita akan wawancara ya sejauh mana kalian
memahami ya. Kalian bisa berargumen dan bisa menerapkan teori-teori yang kita pelajari. Jadi pelajar itu harus bisa menjelaskan fenomena kekinian ya. Baik, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau memang kurang bagus audionya ya. Inilah penyampaian kita dan semoga kalian tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.